kalian pada tahu nggak sih kayak kasus di Halmahera soal pertambangan nikel itu? Tahu. Lu gimana? Nah, itu kemarin aku ngeliat kasusnya tuh kayak makin parah gitu loh. Karena pertama, dia tuh selain ngegusur hutan-hutan di sekitarnya, itu juga bikin ngelautnya tuh jadi kayak oren banget, sumpah. Ini demi apa? Sumpah. Kayak sampai parah banget gitu. Aku tuh dengar kasus ini kan waktu itu kita lagi kelas mata kuliah manajemen lingkungan kan. Terus salah satu dosen kita juga nyeritain soal kasus ini bahwa ada penambangan nikel ya kalau nggak salah di suatu pulau di Maluku sana, dan itu penambangan nikel yang memang ternyata penambangan itu tuh memiliki banyak dampak banget buat lingkungan terutama, kemudian juga buat masyarakat setempat yang ada di pulau sana gitu. Dan aku pikir tuh kasusnya tuh udah gimana ya, nggak terlalu terdengar lagi kan, jadi aku pikir udah selesai. Apalagi baru-baru ini kan kalian juga tahu kan ada kasus penambangan nikel, yang di Raja Ampat itu yang baru, yang lebih booming ya. Betul, jadi aku pikir yang nikel yang di Halmahera itu di Pulau Obi itu tuh udah nggak terlalu menjadi sorotan, tapi ternyata itu masih menjadi masalah ya. Banget. Karena setahu aku ya, di sana tuh ladang sagu dari masyarakat setempat itu tuh kayak ikut kegusur juga gitu loh. Jadi kayak mata pencaharian petani juga berkurang, terus kayak pasokan pangan di sana tuh juga berkurang. Parah sih, mungkin karena ini sih, karena setahu aku ya, nikel itu tuh lagi digencar banget sih sama Indonesia. Karena pertama, setahu aku, itu tuh kayak pertama antara 2020 atau 2022 di Amerika itu ada kayak suatu perjanjian buat zero emission, namanya electrical vehicle atau kendaraan berlistrik. Nah, itu tuh kayak bahan baterainya itu sebenarnya dari nikel. Itu. Tapi kan setauku ya, salah satu gerakan atau usaha untuk memasifkan kendaraan listrik ini salah satu juga untuk menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan kan, mengenai polusi udara, karena emisi karbon itu. Tapi kalau misalkan solusi yang diberikan ternyata malah menimbulkan masalah baru, itu bukan ironis solusi justru. sih. Justru masalahnya lebih besar ya kayaknya ya. Kayak dia menutup masalah satu tapi malah menimbulkan 1000 masalah lainnya gitu loh. Itu dia, dan what's unique I guess, karena kalau misalnya di Halmahera yang terdampak itu ya, rata-rata yang terdampak adalah masyarakat adat di sana gitu, which their life itu benar-benar ya bergantung kepada alam gitu. Dan kayak kalau misalnya dibilang electric vehicle ini buat zero emission, buat ngurangin polusi udara, kataku tuh kayak bener-bener kayak ironis banget gitu, karena at the same time in the process juga ngerusak lingkungan kan, seperti yang tadi lu bilang. Betul. Lu bilang gitu. Jadi sebenarnya kendaraan listrik juga kalau selama masih menggunakan baterai yang dimana bahan baku dari baterai itu sendiri sebuah nikel, itu juga malah sebenarnya tidak menyelesaikan satu masalah lingkungan yang ada kan, justru malah menimbulkan masalah baru gitu loh maksudku. Maksudnya harusnya dari pemerintah juga ada pertimbangan atau perancangan lebih mendalam gak sih mengenai hal ini, karena kan Benar. jatuhnya mereka jadi kayak tidak memperdulikan masalah yang timbul akibat tindakan yang mereka ambil gitu loh, kebijakan yang mereka putuskan gitu loh. Dan juga kalau melihat dari dampak dari penambangan di Halmahera sendiri itu juga nggak hanya satu sebenarnya. Kayak contoh tuh kalau misalkan mereka melakukan penambangan itu tuh, kalau yang aku baca dari artikel gitu, mereka tuh menggunakan sistem atau metode namanya open mining pit, yang dimana tuh mereka kayak menggerus lapisan tanah yang sebelum mereka menggerus kan berarti mereka tuh harus menggunduli hutan-hutannya gitu loh. Jadi kayak banyak banget vegetasi dan tumbuhan atau pohon-pohon yang di sana tuh secara tidak langsung digunduli, dihabisin, yang membuat akhirnya jadi penggulung banyak ya. Betul, jadi banyak banget lingkungan di sana tuh akhirnya rusak karena memang adanya kegiatan penambangan itu gitu. Makanya tadi sempat dimention yang air laut itu sampai oren itu. Nah, betul banget. Jadi apalagi masyarakat di sana kan juga masih bisa dibilang tidak perkotaan kayak kita, mungkin kayak di Jakarta atau gimana. Jadi mereka masih menggunakan banyak cara-cara tradisional, dan mereka masih banyak menggantungkan kehidupan mereka tuh sama alam. Contoh paling ininya tuh sungai. Sungai itu menjadi salah satu kebutuhan dasar hidup mereka gitu loh. Mereka buat mandi, buat nyuci, buat minum juga, buat masak. Dan sungai-sungai itu tercemar gara-gara limbah dari pabrik-pabrik penambangan yang ada di sana. Dan itu membuat masyarakat akhirnya sakit. Real. Nah itu banget, tadi itu sempat ada kasus
soal pertumbuhan penyakit yang meningkat juga di Halmahera. Nah mungkin kalau misalnya untuk salah satu dampak dari pertambangan itu adalah ISPA ya. ISPA itu tadinya cuma 434 pasien, tapi tahun 2023 itu sampai 10 ribuan. Banyak. Sumpah. Itu lonjakan yang sangat tinggi ya. Iya, Maksudnya makanya. untuk sebuah data Iya. kenaikan penyakit dan Karena- tidak sedikit kan tentu saja. Karena ya gimana ya, sedihnya tuh air itu emang bener-bener dipakai mereka setiap harinya, dan kayak ya pasti penyakit-penyakit betul, itu betul. masuk ke tubuh mereka tuh ya setiap hari itu. Dan apalagi kan mereka tuh bisa kita bilang masyarakat adat yang mungkin untuk latar belakang pendidikannya tidak tinggi masyarakat perkotaan mungkin lah ya. Jadi mungkin usaha mereka juga untuk menyuarakan hak-hak mereka tuh juga susah nggak sih kepada pemerintah, karena pemerintah juga tidak mendengar dan mereka juga kurang bisa menyampaikan itu gitu loh. Tapi kalian tahu nggak usaha apa sih yang dilakuin masyarakat setempat buat nyampain hak-hak, menyuarakan hak-hak mereka? Jadi gimana sih respon pemerintahnya? Ini sih sedih ya. Ini kalau nggak salah di masyarakat adat itu aku ingat banget ada 3 orang yang benar-benar keluar dari hutan, mereka minta makan gitu. Kayak apa sih namanya juga masyarakat adat, pedalaman gitu kan, kita belum tentu kan mereka juga bisa bahasa Indonesia. Mereka tuh kayak beneran kayak gini loh, Isyarat dan mereka ngomongnya tuh kayak gini ke pegawai-pegawai tambang-tambangan itu, dan kayak itu kayak sedih banget sih sumpah. Dan juga sebenarnya kalau misalnya lewat NGO ya, itu kayak Greenpeace mau nge-bake jadi itu tuh udah kayak menyuarakan udah menyuarakan beberapa permasalahan itu, salah satunya di Halmahera. Cuman ya somehow our government doesn't really realize that gitu loh, jadi menjadi suatu masalah juga. Padahal kan seharusnya kalau bisa di pertambangan kan ya, walaupun kita pengen dapetin isi nikel ini nih buat kayak zero emission, tapi kan at the same time kita juga harus memperhatikan dong siapa aja yang terdampak gitu kan. Karena kalau misalnya apa ya, kita nggak memperhatikan itu, jatuhnya malah kayak kita dalam tanda kutip membunuh gitu. Karena dari Climate Rights International itu kata di Halmahera itu udah menjadi kejahatan HAM, terus juga lingkungan hidup dan juga iklim. Karena udah separah itu gitu loh. Karena selain berdampak kepada lingkungan, itu juga berdampak kepada ya tadi yang masyarakat adatnya yang apa kurang dapat diperhatikan gitu. Terus respon pemerintah itu apakah baik? Karena aku dengar ada juga, aku pernah baca artikel bahwa ketika masyarakat adat menyuarakan hak-hak mereka untuk menolak pembangunan penambangan itu karena dampak lingkungan yang ditimbulkan dan dampak sosial yang mereka rasakan, itu malah masyarakat adatnya ada yang ditangkap kalau nggak salah sama pemerintah. Maksudku kan mereka kan warga sana gitu, dan mereka bebas dan punya hak gitu loh. Ya, hak untuk wilayah itu, untuk kayak tempat tinggal mereka. Betul. Tempat tinggal mereka diganggu dan mereka ya memprotes gitu loh. Tapi malah mereka wajar dong kalau mereka protes. betul. Tapi mereka ditangkap tuh kan berarti ini sudah sebuah pelanggaran nggak sih? Tadi yang mungkin kamu bilang ini pelanggaran HAM dan lingkungan hidup juga gitu. Berarti kayak bisa dibilang pemerintah tuh juga gagal untuk melindungi HAM warga negaranya dong. Padahal warga negara sendiri. Warga negara sendiri kan. Oh my God. Gitu loh, maksudnya kayak di mana peran pemerintah di sini sebagai pihak yang memang harusnya mengayomi dan melayani masyarakat gitu loh. Kok kebijakan yang mereka keluarkan, yang mereka susun, yang mereka putuskan justru malah banyak memberikan kerugian dibanding keuntungan bagi masyarakatnya gitu loh. Harusnya ini ada pengkajian ulang mengenai kebijakan ini sih. Aku tuh bingungnya apakah masalah yang sudah sebesar ini tuh tidak menjadi perhatian lebih buat pemerintah setempat untuk segera diatasi gitu loh, apalagi sudah banyak banget dampak dan korban-korban yang ditimbulkan gitu. Kalian tahu nggak sih video yang pernah ditampilkan sama dosen kita juga yang soal orang utan yang dia jalan-jalan dari Iya. itu kan kayak dia sampai kurus gitu, padahal orang utan kan salah satu hewan yang dilindungi kan di Indonesia sendiri terutama gitu loh. Dan ketika ngeliat video itu kayak kita miris banget ya sih, ternyata kondisinya udah benar-benar memprihatinkan itu gitu loh. I mean like permasalahan ini tuh bukan cuma ke manusia aja ya, misalnya kayak ke hewan, apa sih, ke binatang itu juga kayak berpengaruh gitu. Betul. Because
manusia tuh hidupnya berdampingan gitu. Jadi kita nggak, ketika kita ingin mengakukan sesuatu, kita tuh harus mempertimbangkan kayak ini yang terdampak manusia aja atau bahkan aspek-aspek lingkungan lain yang juga terdampak gitu. Kayak kan tadi kita juga udah sempat bahas tuh banyak banget dampak yang ditimbulin nih, contohnya kayak lingkungan mulai dari air, pencemaran air, terus pencemaran udara, mungkin dari polusi-polusi pabrik, kemudian juga pencemaran tanah mungkin dari penggalian-penggalian yang mereka lakukan tapi tidak ada upaya untuk revitalisasi lahannya gitu, perbaikan konservasi lingkungan gitu, dan juga dampak-dampak sosial yang ada gitu. Setauku kalau misalkan aku nggak salah tuh, kalau kita mau melakukan sebuah pembangunan proyek pembangunan itu ada dokumen AMDAL dulu nggak sih, kayak yang untuk menganalisis lingkungan gitu loh, karena supaya untuk menunjukkan bahwa proyek atau pembangunan yang akan dilakukan ini benar-benar memperhatikan aspek lingkungan dan gitu. Nah, aku tuh bingungnya apakah dalam proyek si penambangan nikel di Halmahera ini tuh tidak ada dokumen tersebut gitu loh, kok bisa sampai ada dampak yang timbul kan? Sebenarnya tuh ada tau, karena harusnya iya, dan seharusnya ada, karena ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK itu tuh dia bertugas untuk kayak memonitoring dan kayak memberi hak untuk ngecek nih AMDAL-nya nih ada apa enggak gitu. Karena setahu aku di setiap pembangunan kayak PLTU, pertambangan, pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan ya, itu ada AMDAL-nya. Dan memang pada dasarnya setiap perusahaan yang melakukan kegiatan seperti itu harus banget ada AMDAL. Tapi permasalahannya yang aku dengar itu biasanya tuh AMDAL cuma jadi formalitas sebenarnya. Iya, benar. Untuk menenangkan publik, menenangkan kayak masyarakat sekitar, karena kita ada AMDAL-nya, jadi kayak udah kita melakukan ini kan kita kayak kita kayak berizin gitu loh. Tapi nggak diimplementasi. Gue sebenarnya bingung ngomong apa, ini gue ribet banget. Kita cut ya. Gue bingung demi Allah ngomong apa. Ya, jadi kayak berarti tuh benar-benar yang dipermasalahan adalah mereka tuh sebenarnya ada dokumennya. Tapi apakah dokumen itu menjadi sesuatu yang beneran dipegang, benar-benar mereka implementasikan gitu sesuai dengan apa yang mereka susun, atau jangan-jangan justru malah semasa mereka menyusun dokumen tersebut itu justru juga tidak serius gitu loh, jadi kayak asal-asalan ya. Betul, formalitas aja. Bahkan jadi kayak partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen itu jadi justru kadang bisa aja tidak didengar dan diabaikan jatuhnya mungkin. Makanya pelaksanaannya pun ya seperti itu, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan gitu loh. Aku juga kemungkinan ini asumsi aja ya, karena melihat beberapa kasus yang timbul di Indonesia itu tuh aku ngelihat kalau misalnya masyarakat adat tuh kadang dianggap bodoh gitu, kayak dalam artian istilahnya mereka cuman kayak misalnya masyarakat adat yang pedalaman, mereka kan nggak yang tersentuh pendidikannya seperti kita kan, itu kadang tuh kayak digunakan kayak misalnya kita kasih apa, terus nanti mereka kayak kita janji kok ini AMDAL bakal dilanjutkan gitu misalnya gitu ya. Aku tuh asumsi aku itu ada sesuatu di situ gitu, jadi mereka kayak sebenarnya masyarakat adat juga nggak expect gitu loh, kayak mereka bakal ngerasain dampak segede ini sampai bahkan mereka susah untuk menghidupi diri mereka sendiri gitu. Mungkin gara-gara itu sih pembangunan mobil. Tapi kalau menurutku kalau soal itu seharusnya setauku ya untuk masyarakat adat itu juga ada undang-undang yang melindungi mereka gitu loh. Kalau dari pemerintah, jadi harusnya pemerintah ketika memang tahu akan hal itu justru mereka turun tangan nggak sih untuk menjadi perwakilan, perwakilan dari masyarakat adat selaku memang pihak yang mungkin lebih maju, lebih pandai dan lebih bisa gitu untuk lebih mengerti, membalik. Betul, bukan justru malah ikut mengeksploitasi. Betul. Kan tadi tereksploitasi kan, justru pemerintah tuh bukannya malah melindungi dan memperhatikan masyarakat yang tereksploitasi itu tadi, masyarakat yang di daerah pedalaman Halmahera itu, tapi dari kebijakan pemerintah ini tuh justru mereka malah menyediakan fasilitasnya tuh untuk masyarakat kelas atas aja, karena kayak bisa kalian lihat tuh yang pemilik mobil-mobil listrik, motor-motor listrik itu rata-rata masyarakat kelas atas yang yang tidak terlalu terdampak. Iya, tidak terlalu terdampak. Dan menurut aku berarti kebijakan ini tuh nggak efektif dong, karena
lebih banyak kerugian yang ditimbulkan buat masyarakat daripada mereka yang merasakan manfaatnya, keuntungannya. Betul banget. Maksudnya apalagi yang dari adanya kegiatan kebijakan mengenai mobil listrik ini tuh kan yang paling terdampak tuh masyarakat kelas bawah itu kan, yang mungkin betul. lingkungannya betul ya, mungkin lingkungannya kayak tadi dipakai untuk penambangan nikel, untuk jadi bahan baku dari mobil listrik itu baterai, Terpapar penyakit. terpapar penyakit, rumahnya jadi tergusur dan lain sebagainya, tapi kehilangan justru sumber makan. malah tapi justru mereka yang tidak merasakan dampak positif sama sekali gitu loh dari adanya kebijakan tersebut gitu loh. Malah ya tadi yang kayak kamu bilang, golongan-golongan masyarakat kelas atas yang memang bahkan tidak merasakan dampak apa-apa dari kebijakan tersebut, malah justru mendapatkan keuntungan dari adanya kebijakan itu gitu loh. Emang bener sih, di daerah perkotaan kalau kita mulai pakai kendaraan listrik nih, polusi itu berkurang. Tapi ya di daerah Halmahera itu tadi justru malah polusi itu meningkat banget dari udara, air, tanah dan lain sebagainya. Karena adanya aktivitas tambang itu kan. Nah, harusnya tuh pemerintah tuh memikirkan upaya keberlanjutan gitu loh dari sebuah pembangunan atau ya penambangan gitu, karena dampak dan efeknya itu akan berkelanjutan sampai masa depan nanti gitu, untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Ketika nanti generasi selanjutnya akan lahir di dunia ini, tapi ketika kondisi alam dan lingkungannya seperti itu kan, mereka juga akan mengalami masalah yang sama gitu loh. Harusnya padahal kita tuh sebagai generasi saat ini juga mempertimbangkan dan memperhatikan untuk generasi-generasi yang akan datang gitu loh, dengan upaya keberlanjutan lingkungannya itu. Itu sih menurutku ya mengenai kebijakan penambangan di Pulau Halmahera itu. It should be a concern though, karena ya benar tadi, kita tuh bukan mikirin yang sekarang aja, tapi like in the future what could possibly happen if apa yang kita eksploitasi sekarang itu udah nggak ada. Karena it will be a disaster, I think gitu. Betul bencana banget ya buat generasi yang akan datang gitu, yang anak cucu kita nanti gitu loh. Karena mereka pun nanti akan merasakan dampaknya dari perbuatan kita sekarang gitu, dan itu kan sangat menyedihkan ya, memprihatinkan gitu loh. Mereka yang tidak tahu dan tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi mereka yang merasakan akibatnya gitu loh. Sebuah ketidakadilan bukan hanya untuk masyarakat saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang gitu loh. Ya betul, Indonesia is really gelap though. Betul. Gelap banget. Mana tuh yang bilang tidak gelap? Pertanyaan mengenai Indonesia Emas 2045 jadi sebuah pertanyaan besar gitu loh. Apakah itu bisa dicapai kan? Enggak jadi gue bingung. Ya karena kan upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas itu kan juga salah satunya ya dengan adanya lonjakan generasi-generasi produktif gitu, yang bakal menjadi sebuah dorongan atau sebuah kayak sumber daya yang bisa dimanfaatkan sekali gitu loh pemerintah dalam membangun Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan kondisi saat ini aja sudah seperti ini, sudah separah ini gitu, bagaimana Indonesia mau mencapai titik kejayaan emas itu gitu loh. We really need that golden age. Betul. Not anxiety age. betul. Ya kita sebagai mahasiswa publik juga akhirnya concern ya ke arah sini, apalagi mengenai kuliah manajemen lingkungan yang kebetulan kita juga diajarkan gitu. Kita jadi lebih paham dan lebih peka lah terhadap isu-isu lingkungan, masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita gitu loh. Dan apalagi soal penyusunan dan pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan gitu. Kita selalu diajarkan bagaimana cara kita melakukan agenda setting, perancangan, perumusan isu, sampai akhirnya menghasilkan sebuah output kebijakan yang memang sesuai gitu loh. Tapi ketika kita melihat kebijakan sesungguhnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata ini ya sesuai dengan yang diajarkan ke kita pasti juga bertanya-tanya gitu, bagaimana bisa seperti ini gitu loh. Ya cukup memprihatinkan sih mengenai kasus penambangan ini, dan apalagi itu tidak stop sampai di sini ya. Terus ada lagi daerah-daerah lain yang diperlakukan sama gitu loh. Gimana peran pemerintah sebenarnya? Gimana peran pemerintah? So this is Sagia Podcast. Aku Nabila Putri Wardana. Aku Javier Noval Aryo Putro. Aku Naida Asmi Suksmayunita.
And this is Sagea Podcast. Ini kita ambil dari nama sungai di Halmahera. Tinggal niat ya gitu ya. Udah mulai lah. Close the door.